Nanti akan datang satu zaman, andai kata ada orang, ya, andai kata di tengah kampung ada bangkai keledai. Saya sering sebutkan ini. Ada bangkai keledai di tengah kampung, bau busuk. Di tengah kampung ada bangkai keledai, bawa penyakit itu bangkai. Lalernya udah kemana-mana. Itu lebih disenangin oleh orang daripada kalau ada orang mukmin yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang mukmin yang ngatur, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Mendingan bangke di tengah kampung bawa penyakit daripada ada orang yang nyampaikan kebenaran. Makanya jangan kaget sekarang kalau ada ulama nyampaikan kebenaran dicaci maki, dihina-hina, difitnah. Yang korupsi siapa? Yang dimusuhin habaib. Yang ngerampok siapa? Yang dimusuhin habaib. Dan ngajak orang ke majelis, ngajak orang sholawatan. Kita dari kecil diajari ikut para ulama, percaya kepada para ulama, menghormati pendapat ulama, bukan malah menolak pendapat ulama. Bahsul masail dari tingkat desa sampai tingkat internasional. Kalau kita mendengarkan Imam Ibnu Hajar berpendapat, kita setuju, kita percaya Imam Ibnu Hajar ini orang allama. Sekarang malah Imam Ibnu Hajar yang dikritik. Ini kan Hajar beneran orang-orang ini, batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Ali Ridha Ibn Al-Habib Al-Walid Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Begitu juga saudara beliau Al-Habib Alawi dan segenap para asatid yang hadir di sini, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Sapari, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khusus tamu istimewa saya dan tamu istimewa kita semua yang hari ini bisa datang ke tempat ini, Al-Ustaz Gus Muhammad Fuad Abdul Wafi, yang alhamdulillah ini dadakan. Semalam ketemu sama beliau di pengajian dari Pak Ahmad bin Shalih Al-Attas. Saya tanya, Gus, besok kosong apa enggak Gus? Kosong web sehari. Oh ya, kita ikut aneh keliling. Jadi hari ini beliau keliling ikut saya di pengajian-pengajian rutinan. Tadi pagi di Kebayoran Baru pengajian ibu-ibu, sekarang di Poltangan, habis maghrib di Darul Mustafa, kemudian nanti malam di Cipinang. Ya, insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini di majelis yang mulia ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin, semuanya dibersihkan oleh Allah. Semua yang hadir diqabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, melanjutkan sedikit saja kajian kita Al-Atiyah Al-Haniyah. Setelah ini biar Gus Wafi yang bicara. Kalau saya udah tiap bulan, Gus Wafi sekali-sekali. Wala tahzan wala tashjan wala tahtam wala taghtam min al-i'rad minhum anka wal i'tirad 'alayka fil maqasid al-hasanati allati taqsidu biha wajh Allah al-karim مما يعود نفعه على الخاصة أو الكافة أو العامة
فإنهم في الغالب يعرضون عنك ويعترضون عليك وذلك بواسطة الشيطان ينفرهم عما يعود صلاحه إليهم لأنه يكره تآلف المؤمنين وتناصرهم واجتماع كلمتهم. Kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ini khususnya untuk kita pejuang-pejuang dakwah, nih lebih khusus lagi, umumnya untuk semua umat Islam, tapi khususnya buat kita anak majelis atau siapapun yang berjuang ikut menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahzan, jangan sedih. Wala tashjan, jangan sumpek. Wala tahtam, gak usah peduli, jangan dihero kalau orang Betawi. Gak usah peduli, jangan diheroin. Wala taghtam, jangan kau galau. Dari apa semua? Dari apa semua itu? Minal i'radi minhum anka wal i'tiradi 'alaika fil maqasidil hasanah allati taqsidu biha wajhallahil karim. Ya, kalau ketika kamu punya niat baik karena Allah, entah nolong orang kah, entah nasihati orang kah, entah engkau mengulurkan tangan kepada orang kah, tahu-tahu malah berpaling, tahu-tahu orang itu nggak mau dengar, tahu-tahu orang itu malah lebih-lebih membalas dengan keburukan, nggak usah sumpah. Kata Ali bin Hasan, nggak usah sumpah, nggak usah pusing itu. Khususnya mimma ya'udu naf'uhu 'alal khassa awil kaffati awil 'ammah, atau kamu kasih dia sesuatu yang bermanfaat buat dirinya atau buat banyak orang. Kalau ada yang berpaling, nggak mau dengerin, cuek atau bahkan membalas dengan keburukan, nggak usah kamu ambil pusing, kata beliau. Nggak usah disumpekin. Fa innahum fil ghalibi yu'riduna 'anka wa ya'tariduna 'alaik wa dzalika biwasitati syaitan. Karena biasanya kalau ada yang berpaling dari kamu atau ada yang membantah kamu ketika kamu ajak baik, biasanya itu kerjaannya setan. Itu digoda setan dia. Apa sih kerjaan setan? Yunafirhum amma ya'udu salahuhu ilaihim. Setan itu bikin orang supaya jauh dari apa-apa yang bermaslahat buat mereka. Kalau ada yang bisa bikin bawa kebaikan, tuh setan pasti bagaimana caranya nih orang jauh dari kebaikan. Karena yang namanya setan itu li'annahu yakrahu ta'alufal mu'minin. Setan itu nggak demen kalau orang yang beriman akur. Watanasurahum. Setan itu nggak demen kalau orang beriman itu saling menolong satu sama lain. Wajtima'a kalimatihim. Setan itu paling kagak demen kalau orang beriman bersatu. Makanya setan bakal ngegodain tuh. Ada ulama nasihatin seniman misalkan. Dinasehatin, yang namanya ulama kan dinasehatin orang, apalagi sesama muslim aja, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabar, apalagi ulama. Ada seniman dinasehatin, mau dinasehatin, siapa lu nasehatin gua? Nah, itu kalau kata Habib Ali bin Hasan yang begitu jangan dibikin sumpah, jangan, nggak usah dibikin pusing. Ibaratnya nih ya, ibaratnya saya kasih contoh. Ente sakit nih lagi meriang, Anda datang bawa obat. Begitu Anda datang bawa obat, baik-baik Anda bawain air hangat, Anda bawain obat biar ente hilang nih meriang ini, biar sembuh. Begitu Anda bawain obat ke ente mencak-mencak, mau ngapain lo bawain obat buat gua? Puak, ditepok tangan kita, airnya ditumpahin. Saya mau tanya, yang rugi yang ngebawain apa yang nolak? Yang nolak. Yang ngebawain udah punya niat baik, niatnya untuk Allah, dia tulus mau nolong. Tahu-tahu ditolak mentah-mentah. Nah, lu yang sakit. Orang bawain baik-baik, lu tolak. Yang rugi dia. Ente yang ngebantuin gak rugi. Allah udah catat upaya ente. Allah udah catat usaha ente. Jangankan udah mulai upaya, baru niat baik aja udah dicatat sama Allah Ta'ala. Apalagi udah mulai berusaha, apalagi udah mulai berupaya.
tahu-tahu ditolak, dibegituin, nggak usah sedih, nggak usah sumpah, nggak usah. Jelas atau tidak? Karena pada hakikatnya kamu udah dapat dari Allah, tapi justru dianya yang merugi karena dia nolak kebaikan, padahal dia lagi butuh sama kebaikan. Ada di Al-Quran di surat Kahfi itu Allah Ta'ala pernah mengatakan fala'allaka bakh'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa la akhir al-ayat fala'allaka bakh'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi apa lanjutan ayatnya? Astaghfirullahaladzim. Padahal Kahfi kita sering baca. Begitu kalau kadang begitu dibutuhin ngeblank gitu. Ada minasyaitan ala kulli hal. Inti daripada ayat itu, Nabi Muhammad SAW saat itu ngedakwain kufar Quraisy. Nabi datang, kufar Quraisy ini masih banyak yang jadi penyembah berhala, masih banyak yang musyrik. Nabi dakwain mereka. Buat siapa? Apakah Nabi yang untung? Kagak. Mereka ikut atau mereka nggak ikut, Nabi nggak tambah tinggi derajatnya, karena derajat Nabi udah tinggi, udah nggak ada yang ngalahin derajat Nabi. Tapi Nabi dakwain mereka sampai Nabi rela berdarah-darah, rela dicaci, dimaki, dihina, difitnah, mau dibunuh, sampai Nabi hijrah. Tujuannya buat siapa? Buat umatnya. Begitu ada umatnya orang kufar Quraisy yang diajak beriman tapi kagak mau beriman, apa yang terjadi? Yang rugi Nabi apa mereka? Mereka. Derajat Nabi tetap tinggi. Allah berbilang dalam Al-Quran, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi." Asafa. Pernah Nabi sumpah luar biasa. Jadi Nabi ini saking sayangnya sama umatnya, sampai-sampai coba diperhatikan, fokus, diperhatikan. Nabi saking sayangnya sama umatnya, sampai-sampai ketika itu tuh Nabi ke bawah sumpah. Gara-gara ada orang-orang yang nolak diajak beriman nih, Nabi ke bawah sumpah luar biasa. Saking sumpahnya Nabi tuh udah luar biasa dah Nabi. Sumpahnya Nabi bukan karena nggak beriman dengan ketetapan Allah, bukan. Nabi orang yang paling beriman dengan ketetapan Allah. Tapi sumpahnya Nabi karena saking sayangnya sama umatnya. La arda wahidun min ummati finnar. Nabi nggak ridho barang satu aja umat Nabi di neraka, Nabi nggak ridho. Nabi tuh pengennya umatnya masuk surga semua. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga dan gak ngecewain Nabi. Maka satu aja umat Nabi di neraka, itu yang bikin Nabi sakit, yang bikin Nabi sumpah. Nah, Nabi tuh begitu ada yang diajak beriman sama Nabi, dia nggak beriman, Nabi sumpah, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Saking sumpahnya Nabi tuh, rasa sumpah itu sampai membahayakan Nabi. Akhirnya Allah bilang dalam Al-Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hei Muhammad, kata Allah Ta'ala, mungkin saja engkau ini membahayakan dirimu karena saking menyesalnya engkau, karena saking sumpahnya engkau melihat mereka yang nggak beriman. Rasa penyesalan dan rasa sumpah ini mungkin bisa membahayakan dirimu ketika gara-gara mereka yang nggak mau beriman dengan Al-Quran, bihadzal hadits, Al-Quran maksudnya. Kata ulama tafsir, Muhammad, la yastahiqun hadza minka abadan. Artinya Allah mau bilang sama Nabi, mereka nggak pantas kamu sumpahin, mereka nggak pantas kamu galauin. Udah, kalau mereka nggak mau terima, mereka yang rugi. Kira-kira jelas apa kagak? Nggak usah sumpah. Yang penting tugas kita nyampein, wa ma alaina illa balagh. Tugas kita nyampein baik, orang nerima nggak nerima bodoh amat, itu kita serahin sama Allah Ta'ala. Bahkan kita masih kadang-kadang nggak diterima doang. Rasulullah ambil ditimpukin. Nanti akan diceritakan bagaimana perjuangannya para anbiya ketika dakwah ke umat mereka masing-masing. Ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai ditimpukin. Kita masih ditolak doang, masih dapat omongan gak enak doang, terus mau sumpah, terus mau berhenti dakwah, terus mau galau. La yastahiqun. Anak pernah cerita di sini omongan Habib Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah, Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Atas, abahnya Habib Bagir, Al-Atas, mertuanya Habib Tahir Al-Kaf.
Karena diceritain Habib Zakil Idrus waktu itu Habib Tahir Al-Kaf tuh lagi kencang-kencangnya tuh, lagi kencang-kencangnya dakwah. Akhirnya ada sebagian orang yang kagak mau ngerti, nggak mau tahu. Habib Ahmad ngelihatnya udah sumpah, khalli ya Tahir, man baga jahannam falyadhhab ila jahannam, man baga jahannam khalli ila jahannam. Biarin Tahir, yang mau ke neraka biarin ke neraka dah. Abahnya bagian bakal ngomong, ente nggak usah sumpah, yang penting itu udah nyampein. Man baga ila jahannam khalli ila jahannam. Yang mau ke neraka biarin ke neraka, yang penting tugas kamu udah nyampein, kamu udah pahala gara-gara nyampein. Kalau dia nggak mau nerima nasihat yang baik, yang rugi dia sendiri. Ibarat orang sakit dibawain obat, malah yang ngasih obat diomelin, dimaki-maki. Padahal dia yang lagi sakit butuh obat, yang rugi dia sendiri. Maka yang begitu nggak usah dibawa sumpah. Jelas atau tidak? Paham? Nah, ini jadi motivasi buat kita. Ya, jangan sampai hal-hal rintangan seperti ini menyebabkan ini menjadi hambatan dalam dakwah kita, sehingga kita nggak semangat lagi dalam menyampaikan dakwah. Jangankan seperti itu, bahkan dalam satu asar disebutkan, sayati ala nasi zamanun la antakuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Dalam Ihya disebutkan, saya sering sebutkan ini, nanti akan datang satu zaman, andai kata ada orang, ya, andai kata di tengah kampung ada bangkai keledai, saya sering sebutkan ini, ada bangkai keledai di tengah kampung bau busuk, di tengah kampung ada bangkai keledai bawa penyakit, itu bangkai lalernya udah kemana-mana. Itu lebih disenangin oleh orang daripada kalau ada orang mukmin yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang mukmin yang ngatur, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Mendingan bangke di tengah kampung bawa penyakit daripada ada orang yang nyampaikan kebenaran. Itu di akhir zaman tuh. Makanya jangan kaget sekarang kalau ada ulama nyampaikan kebenaran dicaci maki, dihina-hina, difitnah. Yang korupsi siapa? Yang dimusuhin habaib. Itu makanya. Yang ngerampok siapa? Yang dimusuhin habaib. Yang ngajak orang ke majelis, ngajak orang sholawatan. Iya, emang ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 habaib dari sekian ratus ribu, dari sekian juta yang bejat ya ada, bukan malaikat habaib. Tapi masa gara-gara setingkah segelintir orang habaib semuanya mau inti musuhin? Habaib emang pernah ngapain sama ente? Nggak usah bingung, kalau ada yang begitu nggak usah kaget. Emang udah sunnatullah. Yang penting tetap kamu berbuat baik. Urusan orang mau ikut nggak ikut serahin kepada Allah. Yang penting kamu tetap mau nyampein yang hak itu hak, batil itu batil. Urusan orang ikut nggak ikut serahin sama. Yang penting ente sampaikan ini halal, ini haram, ini sah, ini nggak sah, ini bener, ini kagak, dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Urusan orang mau ikut nggak ikut serahin sama Allah. Kalau ada orang ngajak kebaikan kemudian ditolak mentah-mentah, yang ngajak kebaikan tetap untung walaupun ditolak. Kenapa dia untung? Dia udah dapat pahala dari Allah. Dan yang nolak tetap rugi walaupun seolah-olah dia gagal. Kenapa? Karena dia makin ngejauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak panjang-panjang pada kesempatan kali ini karena kita ketemu setiap bulan insya Allah, jadi saya nggak perlu panjang-panjang. Nah, kita minta kepada guru kita Gus Wafi, kenalkan sama Gus Wafi. Nah, apalagi ini artisnya Nabawi TV sekarang ini. Lebih banyak beliau sama Ading sama Isa, ngobrol sama Ading sama Isa. Gus Wafi luar biasa. Dan juga di Banten ini beliau datang ke Banten, imatnya kabur dari Banten waktu itu. Gus Wafi ini selamat datang di dunia kebenaran. Sudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sangat al-faqir al-azimi Al-Habib Ali Ridha Idrus Al-Attas. Kemudian saudara beliau Al-Habib Alawi Al-Attas, Al-Habib Hanif Al-Attas, dan seluruh para habaib yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun keagungan beliau di hati Al-Faqir. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah semoga kita tidak hanya berkumpul di sini, tapi di akhirat kita benar-benar diakui sebagai umat Rasulullah SAW.
menjadi umatnya dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang mungkin jarang disampaikan tetapi sering kita dengar. Suatu saat ada salah satu sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. An-nasihah, ad-din bukan bermakna nasihat. Nasihat sebagaimana kita menasihati orang lain, bukan. Ad-dinu an-nasihah ay fi'lul khair. Agama itu intinya berbuat baik. Agama itu intinya berbuat baik. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa kita harus berbuat baik wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama lillahi, kepada Allah. Kita wajib berbuat baik kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dan tidak menyembah sesembahan lain kecuali hanya Allah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu semuanya ayahnya bersaudara, satu ayah. Wa ummahatuhum syatta, meskipun ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, tetapi agama mereka adalah satu. Apa maksud agama para nabi itu satu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan, maksud para nabi semuanya satu agama, wa huwa tauhid, yaitu at-tauhid, hanya mengesakan Allah. Kata esa itu diambil dari kata Sangsekerta yang artinya dalam bahasa Inggris only one, hanya satu. You understand? Only one. Kalau tunggal ada dui tunggal, ada tri tunggal. Kalau satu ada dua. Kalau esa itu gak ada keduanya. Memang hanya satu. Makanya Allah memilih kosakata yang tepat. Esa, ahad, ahadul, ahad. Nah, di dalam surah Al-Kahfi terusan yang disampaikan oleh Al-Habib Hanif, di sana juga diterangkan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan ridha di akhirat, maka beramal soleh, berbuat baik, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Kemudian wali rasulihi, awali rusulihi. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada utusan-utusan Allah. Dengan cara apa berbuat baik kepada utusan Allah? Dengan cara menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan kita, bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Karena sekarang Rasulullah tidak ada, maka kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah nama baik Nabi Muhammad dengan cara berbuat baik kepada ahlul baitnya. Kalau kalian mencintai zuriyah Nabi karena kepintarannya, bisa jadi Anda akan benci kepada zuriyah Nabi ketika dia bodoh. Ketika Anda mencintai keturunan Nabi karena alimnya, bisa jadi Anda membenci keturunan Nabi ketika dia dungu. Ketika Anda mencintai keturunan Nabi karena tampannya, bisa jadi Anda benci ketika dia jelek. Ketika Anda mencintai keturunan Nabi karena dermawannya, bisa jadi Anda akan benci kepada keturunan Nabi karena pelit. Tetapi ketika Anda mencintai keturunan Nabi karena melihat Rasulullah, maka tak ada alasan bagi Anda untuk membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami sejak dulu hingga sekarang. Sehingga ketika kita melihat antara ulama dengan ahlul bait itu sangat saling merangkul, bukan saling memukul.
saling mencari kawan bukan mencari lawan. Ketika sahabat Zaid bin Thabit, saudara, jelas-jelas beliau salah satu sahabat yang ulama, beliau allamah. Apa yang beliau lakukan ketika bertemu sahabat Abdullah bin Abbas? Beliau mencium tangannya dengan mengatakan, hakadha naf'al au umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah cara kami diperintahkan untuk melakukan takriman, beradab kepada keluarga ahlul bait kami. Zaid bin Thabit. Lalu dibalas oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau mengantarkan tunggangan beliau, menuntun mobil beliau kalau zaman sekarang. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, wa hakadha naf'alu bil ulama, dan beginilah kami menghormati para ulama. Begitu indah antara para ulama dengan ahlul bait. Lalu kemudian kita sekarang tak jarang mendengar adu domba antara keduanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di kitab Sulam Taufik dikatakan, ada kalimat yang membuat kita murtad tapi kita tidak sadar bahwa kalimat itu telah mengeluarkan kita dari Islam. Salah satu kalimatnya seperti ini: andaikan besok Allah merubah arah kiblat ke arah timur, maka saya tidak akan menghadap ke arah timur untuk sholat, saya tetap menghadap ke barat. Ini berarti menentang perkara yang mungkin terjadi lalu dinisbatkan kepada sifat jaiz Allah. Itu bisa murtad. Ada sekarang yang seperti itu. Andaikan seluruh ulama menolak, menetapkan, maka saya tetap menentang. Ada enggak? Ya, kepro itu kan begitu. Ada yang seperti itu. Jadi kewajiban kita itu yang kedua adalah berbuat baik kepada utusan-utusan Allah. Sampai sahabat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Aku menyambung sanak famili dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Sayyidina Umar, rajanya orang yang sangat tahqiq membedakan antara hak dan batil, beliau mengatakan di hadapan sahabat Abbas, la islamuka yauma aslamta ahabbu ilayya min islamil Khattab. Wahai Abbas, kamu masuk Islam lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku sendiri Al-Khattab. Karena kalau kamu masuk Islam Rasulullah senang, sedangkan ketika Al-Khattab masuk Islam tidak menyenangkan Rasulullah, karena engkau adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sekelas apa orang sekarang dibandingkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar yang keduanya adalah Sayyida Buhuli Ahlil Jannah. Dua pendekar, pemuda, pemimpin nanti di surga. Kemudian yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada siapa? Kata Rasulullah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Harus berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin umat yaitu para ulama. Kita dari kecil diajari ikut para ulama, percaya kepada para ulama, menghormati pendapat ulama, bukan malah menolak pendapat ulama. Bahsul masail dari tingkat desa sampai tingkat internasional, kalau kita mendengarkan Imam Ibnu Hajar berpendapat, kita setuju, kita percaya Imam Ibnu Hajar ini orang allamah. Loh, sekarang malah Imam Ibnu Hajar yang dikritik. Ini kan hajar beneran orang-orang ini, batu. Hajar bermakna lugawi ini. Sudah jadi batu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan Imam Ibnu Hajar yang dulu kita sangat takut ketika beliau berpendapat karena beliau adalah muhakkik mazhab Syafi'i. Gelarnya al-faqih. Kalau yang sekarang gelarnya kan al-maqali. Kan beda. Beda kan? Kan seperti itu. Jadi kan punya gelar masing-masing. Bahkan ketika Al-Imam Ibnu Hajar belajar kepada ayahnya Imam Ibnu Romli. Jadi dulu Imam Ibnu Hajar itu satu kelas dengan Imam Ibnu Romli. Belajar kepada ayahnya Imam Ibnu Romli, Syamsuddin Ar-Romli Al-Kabir. Bahkan sampai Syamsuddin Al-Kabir, Ar-Romli Al-Kabir mengakui ketahqiqan ilmunya
Imam Ibnu Hajar mengalahkan anaknya sendiri. Sampai sekarang ada kitab yang bernama Fathul Ali bi Jam'il Khilaf baina Ibnu Hajar wa Ibnu Ramli. Bayangkan, keren ulama dulu itu. Bukan wa makali inna rahmatan RT, RW, DPR wa ala alihi washabi. Kan bukan seperti itu. Itu gak ada sanadnya itu. Itu kemana itu? Ya wajar lah ya, kalau gurunya menentang malaikat, muridnya menentang ulama. Sanadnya sambung ya, malaikat ulama. Jadi kita harus berbuat baik kepada para ulama dengan cara mengikuti pendapat para ulama. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian nanti di akhir zaman melihat perpecahan yang sangat banyak, pilih mayoritas ulama. Itu sabda Rasulullah itu. Kenapa? Karena inna ummati lan tajtami ala dhalalah, kata Rasulullah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Tidak akan mungkin umat Islam 50% murtad semuanya, tidak ada. Tidak akan mungkin umat Islam lalu 70% sesat semuanya. Tidak ada. Itu sudah jaminan dari Rasulullah. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa yadullahi 'alal jamaah. Pertolongan Allah ada pada al-jamaah, grup yang mayoritas para ulama. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sedikit, semoga bermanfaat. Kalau disampaikan semua nanti nggak selesai-selesai. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.